Kalau akhiran mohon désolé, kalau misalnya subjeknya je itu akhirannya s. Kalau to itu akhirannya s. Désolé kalau il el ong itu akhirannya ya. Akhirannya ya. Iya. Akhirannya kalau il el ong. Terus kalau no itu akhirannya ons ong. Bu itu akhirannya ez atau e. Il el kembali lagi akhiran ent ya. Ya mau screenshot atau mau nanya atau mau nulis s'il vous plaît. U S il L ong no zo U Z I Désolé. L. Gimana? Gimana guys? Udah selesai Oh, screenshotnya? oh, look, look. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah kak, sudah kak. Oke, siap. Oke. Oke. Kita lanjut. Kita contohnya. Ini masih dalam bentuk regular verb. Regulier. Ya. First of all ada répondre. Répondre itu menjawab. Ya, answer. Sesuaikan lagi dengan yang namanya konjugasi ya, proses konjugasi sesuai dengan subjeknya ya, kembali lagi seperti je réponds, il elle on répond, nous répondons, vous répondez, il elle répond, je réponds, tu réponds, il elle on répond, nous répondons, vous répondez, il elle répond. Oke, lanjut kita ke menunggu. Attendre ya. Attendre. Attendre itu j'attends, tu attends, il est long attend, nous attendons, vous attendez, il elle attend. J'attends, J'attends. tu attends, Tu attends. il elle on attend, Il elle on attend. nous attendons, Nous vous attendons. attendez, Vous attendez. il elle attend. Il elle attend. Ada yang ingin tanyakan? Menunggu. Atau Ada yang mau screenshot? ditanyakan guys? TikTok, TikTok. BTW penjelasannya nggak terlalu cepat kan guys? Maksudnya Ya. udah pas gitu kan? Hehe. Ya. Atau ada yang kurang jelas? Bener banget, bener banget. Disampaikan aja ya guys. Oh, dari Kak Siti Nabila, Kak boleh dibaca ulang yang answer-nya nggak? Oke, boleh. Boleh banget. Oke, let's mengulang lagi. Oke, so répondre ini bacanya répondre ya. Désolé, répondre. Répondre. Ya. Kalau mau lebih Perancis, répondre. Ya, oke. So, yang first of all, pertama itu ada je réponds, tu réponds, il en répond, nous répondons, vous répondez, il elle répond. Oke, repeat. Je réponds, tu réponds, il en répond, nous répondons, vous répondez, il elle répond. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh. Merci Kak, kata Kak Siti. Oke, next ya. Merci. Tadi ini kita udah kenalan sama regular verb, sekarang kita kenalan sama yang namanya irregulier verb. Irregulier verb. Regulier. Nah, ini salah satu contoh dari kata kerja yang tidak beraturan ya. So, ada écrire itu menulis ya. Write. Terus ada lire itu read ya, read.
membaca. Oke. Untuk écrire, j'écris. J'écris. Écrit. Il est long Écris. écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Elles écrivent. Ya, écrivent bukan écrivons. J'écris. Tu J'écris. écris. Tu écris. Elles ont écrit. Elles ont écrit. Nous écrivons. Nous Vous écrivons. écrivez. Vous écrivez. Elles écrivent. Ya. Elles Lanjut écrivent. kita ke lire. Lire. Ini bacanya lire. Terus ada je lis. Je lis. Je lis. Tu lis. Tu lis. Elles ont lit. Elles ont lit. Nous lisons. Nous Ya, nous lisons. lisons. Vous lisez. Vous lisez. Terus ada elles lisent. Ya, lis. Lis. Je lis, tu lis, elles ont lit. Nous lisons, vous lisez. Elles lisent. Lis. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Lis. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau screenshot juga boleh sih, boleh. Kroci. That's right. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Pamela ya maksud saya. Mohon maaf. Bener nggak ya kalimatnya je lis un livre à la bibliothèque? Oh, je lis un livre ya? Oh ya, mohon maaf. Un livre. Livrenya tulisannya gini kan, L-I-V-R-E. Ya, ini livre itu. Bener kok, je lis un livre à la bibliothèque, yang artinya I read a book. Ya, I read a book. Terus saya baca buku di bibliotek itu adalah perpustakaan ya, bibliotek. Bibliotek. Sama kayak bahasa Jerman. Bibliotek. Ya ampun, gimana ngomongnya? Ya, inilah feminim. Hanya ala bibliotek. Oke, udah bener. Merci beaucoup. Udah. Merci, monsieur, katanya Kak Pamela. Wih dari yang. Oke, ada yang ingin tanyakan? BTW untuk penulisan koma dalam kalimat je lis un livre à la bibliothèque itu masalah ya? Koma maksudnya ada aksennya. Enggak, tadi di sini atas dituliskan enggak koma di bawah, bukan apostrof. Ini tadi dituliskan je lis un livre, à la bibliothèque. Oh, itu artinya lain nanti. Oh, lain. Sama kayak bahasa Indonesia, kamu contohnya gini. Bedanya saya baca buku di perpustakaan dengan saya baca buku di perpustakaan terus sama saya baca buku di perpustakaan. Pastinya beda kan dari segi konteks dan nada kalimat pembacaannya itu. Nah, itu sama juga dengan bahasa Prancis. Hanya berpengaruh pada nada dan konteksnya saja. Sisanya tidak apa-apa. Kalau masalah huruf kayak kapital di Prancis tidak ada, maksudnya bukan tidak ada kapital. Tidak ada aturan baku mengenai kapital ya, penggunaan huruf kapital ataupun huruf kursis. Cuman biasanya yang biasanya huruf kapital itu adalah nama tempat. Ya, nama tempat atau nama orang begitu. Seperti itu ataupun nama merek. Itu aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada ini. Ya. Penulisan aksen Prancis ini ada kesamaan dengan tulisan bahasa Spanyol? Wow, Spanyol. So,
As you know, ya, mungkin ada yang belum tahu, ya, belum tahu, bukan belum tempe. Nah, kenapa ada aksen ya, aksen dalam bahasa, ya, terutama bahasa Perancis di sini untuk komparatif bahasa Perancis dan juga bahasa Spanyol. Oke. Secara rumpun, bahasa Perancis dan bahasa Spanyol itu serumpun, ya. Namanya rumpun romanik, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah romantic language, bukan romantis, ya. Romantic language. Nah, dan itu bahasa apa saja sih yang termasuk dalam romantic language? Rumpunnya itu ada bahasa Perancis, ada bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan juga bahasa Portugis, ya. Nah, mengapa berbeda dari bahasa Inggris? Ya, sebenarnya sih untuk masalah bahasa Inggris itu, ya, dan juga bahasa Spanyol. Nah, oke, di dalam konteks bahasa Perancis dan bahasa Spanyol, bahasa Perancis yang sekarang ini, ya, bahasa Perancis yang sekarang ini tidak murni bahasa Perancis, ya, bukan Old French, ya, bukan bahasa asli dari bahasa Perancis yang dulu. Mengapa demikian? Kenapa? Pertama dulu kan Perancis pernah bersatu dengan Inggris, makanya mungkin grammarnya ruwet seperti bahasa Inggris. Terus Perancis juga mengalami penyesuaian dari bahasa Latin, bahasa Latin, akar bahasa Perancis itu dari bahasa Latin, bukan rumpun bahasa Perancis lainnya. Kalau biasanya, kalau bahasa-bahasa selain Perancis yang masih romanik, itu ada Spanyol, ada Portugis, Italia, itu dia punya satu sumber, yaitu dari bahasa Italianya, itu dari bahasa Italia kuno. Sedangkan kalau bahasa Prancis sendiri itu berasal dari bahasa Latin, ya, bukan bahasa Italia, yang berasal dari mungkin teman-teman bahasa romanik lainnya, ya. Nah, itu kenapa demikian? Ya, karena kan dulu juga mungkin adanya pengaruh dari dulu Prancis, as you know, dulu pausan kan difatwakan kan, tetapi masa-masa orang Prancis memperpindahan lagi kan, yang disulit cari-cari juga mungkin ada pengaruh dari juga. Terus kenapa tidak menggunakan bahasa Prancis lama juga karena ada yang mungkin percampuran kultural antara orang Inggris, orang Prancis yang lama, yang namanya suku gaul. Kalau kalian film tadi ada Nobelix. Nah, itu dia si suku gaul namanya, ya, suku gaul. Terus percampuran antara Italia, orang Jerman, Spanyol, dan lahirlah bahasa Prancis yang sekarang tidak ada yang dari bahasa Prancis. Begitu. Storytelling-nya. Oke, ada yang lain. Ini kata Kak Pamela, merci Kak Wening dan Kak Masyuradia. BTW ini saya Kansa Kak. Jangan pakai akunnya Wening. Enggak, BTW ini saya Kansa tapi pakai akunnya Kak Wening gitu. Oh, iya. Habis Oke. Sosial lanjut ya. Siap. Latihan sama. Yay, I love it. Di sini bilang saja. Di sini semua kalimatnya adalah menggunakan regular first. Jangan ngangkut semua di sini regular first. Ya, ada yang coba. Ayo guys, silahkan dicoba. Dengan konjugasi yang waduh, ayo dicoba. Assalamualaikum. Oke. Tadi sesinya
Iya. Apakah dalam bahasa Prancis itu sama kayak bahasa Rusia dan Jerman ada konjugasi itu apa ya lanjut boleh Oke, mungkin karena Anda nggak terlalu paham ya karena itu masalah Waduh, sinyalku. atau sensat terus sedikit bahasa mungkin bisa menjawab mungkin untuk aku mungkin nggak bisa memang dan mungkin belum ada pengetahuan tentang konjugasi ya. Oke, mungkin pertanyaan yang mungkin akan saya jawab lain setelah melakukan research. Ya, answer research tadi itu pertanyaan yang sangat bagus. Yes. terima kasih Ya, terima kasih Mbak lihat pertanyaannya. Oke, dengan belum coba. Coba dulu. Ayo waktu dicoba. Dijawab langsung boleh, dijawab di chat juga boleh. Ayo dicoba. Yang pertama itu Descendre, yang kedua Perdre. Ketiga Descendre. Kalau kalian masih kebingungan masalah yang namanya conjugation-nya pada website-nya, ya Oh iya. Kalian boleh copy, silahkan cari konjugasi yang puasnya agar bisa jawab. Oke. Ingin jawabnya. Oke. Ini semua kata-kata nyanyi. BTW ini udah ada Kak Daniel Haris yang menjawab. Oke, saya bacakan nomor 1 jadi gimana ya bacanya? Il Deskong. Yang diakhiri ya, ND. benar. Oh benar. Kemudian iya. website saya boleh tuliskan di sini. Oh iya, boleh. Tolong Oke. gimana ya? Aku ketikin aja. Iya. Oke. Iya. Conjugation .com La conjugation putar konjugasi dalam bentuk present past future itu semuanya ya saudara-saudara. Atau juga kalau lagi saya jalan-jalan tadi sih. Terima kasih Kak. Iya. Oke. Karena masalah konjugasinya ada di sini. Oh ya, nanti insya Allah ini link websitenya saya share di grup. Oke, nomor 2 tadi dijawab Kak Daniel Haris. L per dong. DENT. PERDENT. Oh, kenapa nih? Perdong. Ya. Oh, perdong. Oh iya. Saya selesai benar. Oh ini bukan pakai ya, perdong. Ditulis ini. Perdong, bukan perdong. Ya. Bah. Ya. Tahu apa artinya menghilangkan ya alias mereka menghilangkan learn itu pakai namanya objek atau bisa juga pakai posesif learn itu artinya mereka misalnya dia jalan oke ada yang mau lagi Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, yuk yang lain dicoba yuk. Nomor 345. Sepertinya suaraku delay deh di sana. Oke, tunggu lagi ya. Iya, benar banget. Boleh saya sambil bawa
La 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 la. Fu entendre. Fu. Fu 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 fu. Fu entendre. Tu. Rendre. Je. Attends. Attends. Je attends. Saya mau coba, hehehe. Iya, tidak apa-apa. Apa? Nomor 5 jadi je attends. Iya, j'attends. Yeay, benar. Ya, yang artinya saya menunggu dari seorang laki-laki. Saya ya ngomong, di restoran. Jadi ini apa? Lagi. Nomor 5. Horor. Nomor 3, 4. Nomor 3 jadi vous vous jadi ez. Vous entendez. Iya, benar. Tolong diri. Oh, Sini. Yang ya artinya dalam sisi Anda ya bisa mereka tergantung kalian mau bikin konteksnya bagaimana ya. Terus kalau tong itu bisa mikir ya. Bedanya ya itu sama tong. Kalau tong itu ya listen. Kalau misalnya itu ya berbeda dengan kalau itu ya listen. Kalau ikuti itu ya. Iya. So kartu nomor 4 siapa? Oke, jadi ini artinya mendengarkan musik. Ini sesuai dalam musik. Ada mau coba lagi? Nomor 4 itu kan tuh. Kalau nomor 4 jadi turong. Bener nggak ya? Turong. Nggak turong ya, turong turong itu artinya adalah kembali. Oh, Jadi artinya kamu kembali mengunjungi orang tua si aku ya siapnya memang kamu kembali bertemu dengan orang tuaku di Paris. Itu artinya turun visi memang tapi ini lagi satu ini adalah je Esong itu artinya banyak. Esong bisa turun, bisa memikirkan, bisa jatuh juga bisa tergantung semua itu karena asalnya itu kalau secara umum bakal esong ya turun kan itu esong dalam bisa berarti dia akan dari mereka jam 11.30. Oke, ini kita jalan atau ini screenshot kamu di situ. s'il vous plaît. Ada ingin tanyakan. Sorry. Ada yang mau ditanyakan?
Bagaimana tes? Oke. Oke. Kita hitung 5 detik gimana nih? Kalau nggak ada kita next lagi. Oke deh ya. 5, 4, 3, 2, Oke, kita lanjut. Aku tinggalin.